Hai, ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Hari ini kita punya topik yang cukup bikin merinding tapi juga menarik banget buat dikulik nih. Kita bakal coba nyelamin sosok orang Bati dari Pulau Seram, Maluku. Bukan cuma dengerin ceritanya aja ya, tapi kita coba pahami makna di baliknya. Kita bakal merujuk ke kutipan dari tulisan Orang Bati, Mitos, Filosofi, dan Psikologi Maluku. Tujuannya ya biar kita sama-sama ngerti gimana cerita rakyat kayak gini tuh bisa jadi cerminan budaya, psikologi, sampai cara masyarakat sana ngelihat alam dan diri mereka. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Sip. Jadi, sumber ini langsung bilang kalau orang Bati itu figur legenda ya. Semacam makhluk gaib atau misterius gitu. Iya betul, langsung ke intinya sebagai legenda. Nah, yang paling menonjol katanya itu ciri fisiknya gimana itu? Nah, ini dia. Sumbernya menekankan wujudnya itu kayak persilangan manusia sama hewan. Lebih spesifik lagi, manusia tapi punya sayap. Sayap besar kayak kelelawar. Wah, manusia bersayap kelelawar. Udah kebayang ya? Agak gimana gitu. Iya, detail ini penting banget kan? Langsung ngasih kesan yang ya cukup mengerikan. Dan aktivitasnya juga nambah misteri ya. Katanya terbang di malam hari. Betul, malam hari. Tapi nggak cuma terbang biasa. Oh, ada lagi. Iya, kemunculannya itu sering dihubungin sama suara aneh. Lengkingan gitu katanya. Lengkingan? Kayak gimana tuh suaranya? Sumbernya cerita nggak? Sumber Anda cuma bilang suara lengkingan aneh. Nggak kayak suara binatang biasa. Pokoknya asing dan bikin takut lah siapapun yang dengar. Oke. Udah wujudnya gitu, terbang malam, terus ada suara aneh. Makin lengkap ya horornya. Kita mulai dari sisi filosofisnya dulu ya. Orang Bati ini kan kesannya serem banget ya, makhluk malum gitu. Apa sih makna filosofis di balik penggambaran ini menurut sumber kita? Iya, ini menarik banget buat lapisan pertama. Sumber yang kita pegang ini bilang, kalau orang Bati itu, ya intinya bisa dilihat sebagai semacam lambang gitu. Lambang dari ketidakpastian sama bahaya di alam liar seram. Oh, ketidakpastian ya. Kayak hutan belantara yang masih misterius gitu. Betul. Apalagi zaman dulu kan. Jadi orang Bati ini kayak mewakili hal-hal yang ya di luar kendali manusia, yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Terus ada juga kemungkinan lain nih. Dia itu bisa jadi simbol penjaga keseimbangan alam. Penjaga alam? Maksudnya gimana tuh? Kan sering digambarin tinggalnya di puncak gunung gitu ya. Nah, menurut tulisan itu, ini bisa jadi kayak, peringatan filosofis. Supaya manusia tuh ingat, ada batas alam yang nggak boleh dilanggar. Kalau nekat masuk wilayahnya, ya bisa bahaya. Semacam pelajaran buat hidup selaras sama alam gitu. Menarik interpretasi soal lokasi itu. Terus gimana dengan sifatnya yang aktif malam hari sama cerita culik anak? Itu ada makna filosofisnya juga? Ada. Sumber kita melihatnya ini sebagai simbol dualisme yang kuat banget. Dualisme? Iya, kayak terang lawan gelap, siang lawan malam, aman lawan bahaya. Orang Bati muncul malam hari itu jadi kayak pengingat aja bahwa ada sisi gelap, ada bahaya dalam hidup. Harus waspada. Nah, soal culik anak itu secara filosofis mungkin nyentuh ketakutan kita yang paling dalam. Soal kehilangan, soal kerapuhan hidup, apalagi generasi penerus kan? Oke, paham. Sekarang kita geser sedikit nih ke kacamata psikologi. Ini biasanya seru nih. Gimana psikologi ngejelasin kenapa mitos orang Bati ini bisa awet banget dan penting buat masyarakat seram? Nah ini dia. Kalau dari psikologi, sumber ini nekenin beberapa fungsi penting. Yang paling jelas, itu sebagai mekanisme kontrol sosial. Kontrol sosial? Iya, terutama buat ngelindungin anak-anak. Coba bayangin, cerita orang Bati ngintai malam-malam atau di hutan lebat. Bikin takut pastinya. Nah, itu dia. Efektif banget kan buat bikin anak kecil nggak keluyuran sembarangan. Jadi, ya, mereka lebih aman dari bahaya beneran, kayak kesasar atau ketemu hewan buas. Jadi semacam alat pendidikan lewat rasa takut ya? Kayak boogeyman gitu? Tepat. Mirip kayak gitu. Tapi ada lagi nih fungsi psikologis lainnya. Apa tuh? Orang Bati ini bisa jadi semacam proyeksi ketakutan kolektif masyarakat. Proyeksi ketakutan maksudnya? Ya, ketakutan sama hal-hal yang nggak jelas, nggak bisa dikontrol, kayak penyakit yang tiba-tiba nyerang, bencana alam, atau mungkin konflik. Nah, ketakutan abstrak ini dikasih wujud jadi sosok orang Bati. Jadi rasanya tuh sedikit lebih bisa dipegang gitu loh, secara mental buat komunitas. Masuk akal. Saya jadi kepikiran
Sumber ini ada nyebutin kaitan cerita culik anak sama trauma nyata nggak? Kayak kehilangan anak beneran gitu. Ada, disebutin kemungkinannya. Dulu kan, ya kita tahulah, angka kematian anak mungkin tinggi ya, karena sakit atau kecelakaan. Nah, mitos orang Bati yang nyulik ini, bisa jadi itu cara komunitas buat memproses bareng-bareng tragedi kehilangan itu. Semacam mekanisme coping budaya gitu. Wow! Dan satu lagi, jangan lupa fungsi pengikat sosialnya. Punya mitos bareng, percaya hal yang sama, itu kan nguatin rasa kebersamaan, identitas komunitas. Gila ya, kompleks banget ternyata. Nah, terus kalau kita tarik ke masa kini nih, apa artinya cerita orang Bati sekarang? Masih relevan nggak sih menurut sumber ini? Masih banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, sumber ini bilang, buat peneliti folklore atau antropologi, orang Bati ini kayak artefak budaya yang kaya banget infonya. Oh ya, Iya, dari situ bisa kelihatan struktur sosial, kepercayaan, nilai-nilai masyarakat seram dulu, bahkan perubahannya sampai sekarang. Terus, ada juga dari sudut pandang psikologi evolusioner. itu yang soal naluri purba ya? Nah, iya. Jadi, mitos ini dilihat sebagai cerminan kewaspadaan kita dari zaman dulu banget. Waspada sama predator malam, sama insting kuat buat melindungi anak, kayak udah ada di settingan psikologis kita gitu. Keren. Ada lagi nggak relevansi yang lebih praktis mungkin? Ada nih yang nyambung ke konservasi. Kan orang Bati ini erat banget sama hutan seram ya, apalagi daerah gunung. Iya, benar. Nah, ini bisa jadi petunjuk penting buat orang-orang konservasi. Daerah yang diasosiasiin sama orang Bati, itu mungkin dianggap sakral atau penting secara ekologis sama masyarakat adat. Pengetahuan lokal ini bisa bantu lestariin alam. Wah, iya juga ya. Terus, ya tentu aja, di zaman sekarang potensi ekonomi kreatifnya ada. Kayak banyak mitos lain. Oh, jadi inspirasi film atau buku gitu? Bisa banget, film, buku, atau malah wisata berbasis cerita rakyat. Tapi, ya sumber ini juga ngingetin, penting banget buat ngelakuinya secara etis, menghormati budaya aslinya. Jangan asal comot aja. Jelas banget sih nih. Dari obrolan kita berdasarkan sumber tadi, orang Bati itu benar-benar bukan sekedar monster ya. Dia itu kayak titik temu yang rumit antara manusia, alam, kepercayaan, psikologi, sampai dinamika sosial. Kompleks. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita kali ini, mitos orang Bati ini emang jendela yang berharga banget. Bukan cuma cerita horor pengantar tidur anak-anak, tapi lebih kayak cermin yang nunjukin filosofi hidup, cara kerja psikologi bareng-bareng, dan gimana masyarakat Maluku, khususnya Seram, memaknai dunia mereka. Dan ini, menurut saya ya, ngasih pertanyaan penting juga buat kita semua sekarang. Sejauh mana sih cerita-cerita warisan nenek moyang, bahkan yang kedengarannya kayak dongeng, itu masih ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Apa yang kita takuti, kita hormati, kita jaga. Betul banget. Semoga eksplorasi kita kali ini ngasih kamu wawasan baru dan menarik ya. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Yuk, ngobrol bareng? Kalau ada hal lain yang kamu ingin kita angkat di podcast ini, tinggal tulis aja di komentar. Kita bisa bahas sama-sama di episode selanjutnya.